Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Nyanyi Production bersama saya Bang Ahwe. Jadi kali ini kita akan ke salah satu bandara yang banyak orang tidak tahu, yaitu Bandara Cerukam ya. Jadi kita akan ke sana. Dan sekarang kita berada di rumah kameramen somplak kita ya, yang sudah kalian tunggu-tunggu. Jadi tadi rencananya pagi, cuma karena dia bajunya tidak ada yang kering, jadi kita menunggu bajunya yang kering dulu. Kita rapikan ini. Nah ini dia fungsi yang alat yang kita beli. Ya, ini adalah versi murahnya. Kalau kalian mau ambil video dengan seperti motovlog ya. Nah ini nih, penting sekali kalian miliki ya, mau ngevlog apa segala ini udah mantap guys. Kata ini kita cek dulu apakah ini akan berhasil. Kok jadi seperti ini gitu. Ini ini kebalik ya. Nah, kenapa harus beli ini? Yang penting itu adalah ininya. Dia pakai pengunci seperti ini. Nah, ini pertama kali kita tes ya. Ini kita videokan dan lihatkan manfaat dari alat ini. Oke, kita siapkan dulu. Tekan tas ini. Sip. Kita lanjut, let's go, come on. Dan kalaupun kalian lihatnya nanti itu videonya kurang bagus, jadi itu adalah HP Redmi 9 ya, yang bukan yang A, Redmi 9. Jadi namanya kamera bagus karena kita belum ada kamera double yang bagus ya. Oke, kita lanjut. On the way ya ke apanya bandaranya. Oke, jadi kali ini kita ke salah satu bandara ya, yang banyak sekali orang tidak tahu bahwa Bengkayang itu pernah atau punya bandara yang setelah saya searching di Google itu ada videonya di YouTube. Ada videonya di YouTube terakhir tahun 2012. 10 tahun yang lalu itu masih ada pesawat yang terbang ya, take off dan landing di sana. Dan kita lihat apakah sekarang masih ada ataukah tidak. Nah, jadi begini suasana perjalanan ke bandaranya. Ini Jalan Raya Singkawang Bengkayang ya. Nah, ini Jalan Raya Singkawang Bengkayang. Ini itu jalannya sudah bagus ya, sudah diperbaiki dan alhamdulillah tidak lagi seperti Bengkayang yang dulu gitu. Inilah suasananya. Kenapa saya suka juga ke Bengkayang ya, karena ini selain yang lain-lainnya gitu. Nah, jadi seperti pemandangannya itu masih asri sekali, masih banyak pepohonan ya, dan pemandangan bukit yang membuat saya itu suka datang
ke Bengkayang ya. Apalagi dulu punya mantan ya di Bengkayang kan. Jadi ketika menjemput dia dulu gitu ke Bengkayang. Nah, tempat ini punya apa suasana yang bagus gitu. Dan saya juga termasuk orang yang senang bepergian jauh ya. Karena apa? Karena kita itu bisa melihat kehidupan orang lain ya, bagaimana orang bertahan hidup, bagaimana orang menjalani kehidupannya di suatu daerah yang mungkin kita tidak banyak tahu ya kan. Tapi dalam perjalanan ini kita punya banyak hal yang bisa kita lihat nih kan. Banyak hal yang bisa kita lihat, bisa kita pelajari. Nah, termasuk perjalanan ini ya kan, sebuah perjalanan yang luar biasa, membuka pikiran saya untuk tidak mengeluh ya hal-hal yang kecil. Karena kita lihat bukan kita sendiri saja yang mengalami kesusahan dan kekenyaman hidup. Nah, seperti itu. Ada Bang Adam tak ya? Gol. Ada Bang Adam tak gol ni? Oh. Nah, ini kalau kalian lihat guys, ini sebelah kanan itu rumahnya Adam Pisang. Nih sebelah kanan tuh kalian lihat Adam Pisang, itu rumahnya Adam Pisang ya. Kalau dinyanyuk dia jadi Adam Nyanyok. Seperti itu. Jadi rumahnya itu tidak juga terlalu jauh dari kameramen, karena kita banyak menggunakan jasa-jasa orang Bengkayang ya. Jadi kita explore lebih ke Bengkayang. Nah, karena juga di Singkawang tempat wisatanya juga udah hampir habis ya, kita explore. Dan di Bengkayang itu masih banyak tempat yang potensi bisa kita bahas ya. Banyak hal-hal yang dilupakan ataupun terlupakan, padahal itu bisa menjadi daya tarik ya sebuah daerah. Bagi saya sih, menurut saya seperti itu. Cuman ya kadang-kadang kitanya aja yang malas untuk meningkatkan ya potensi itu. Nah, ini jalan raya Singkawang Bengkayang. Ini kalau kalian ikutin ini, kalian bisa langsung ke Bengkayang. Cuman ini jalannya agak kecil ya, jadi cukup harus hati-hati kalian, karena yang lewat juga bukan mobil kecil-kecil, mobil truk itu udah, kecuali kontainer sih belum, sama bis-bis besar itu belum lewat sini karena terkendala oleh jalan Gunung Pandering ya. Nah, kali ini kita berada di pemakaman. Ini jalannya kecil, dulu 10 tahun ya, 10 atau 8 tahun yang lalu kita pernah lewat jalan sini. 8 tahun, 5 tahun yang lalu kita pernah jalan sini. Alhamdulillah jalannya masih bagus, cuman sekarang agak rusak ya, karena memang di sini tuh teksturnya
tanah itu lebih basah, sering banjir juga kalau curah hujan tinggi itu. Makanya kalau di mana, di Singkawang banjir itu pasti kesalahannya tuh di Bengkayang gitu. Nggak tahu, yang pasti air kiriman dari Bengkayang, karena jalur Bengkayang langsung dibuang ke dibuang melalui sungai di Singkawang ya, sungai Jembatan Agen itu. Nah itu WD, saya bilang perjalanan kali ini itu cukup ramai, apalagi nih hari Sabtu ya. Oh, sekolah kita enggak sekolah lagi, Rol. Sekolah kita hari Sabtu enggak sekolah. Oh, full day artinya. Nah, sebenarnya kita mau ke bandara ini tuh sebenarnya minggu lalu, cuman karena kameramen kita sibuk dengan kegiatan pramuka di SMP ini. Nah, kalian lihat SMP yang pakai warna biru itu, kemarin kita ada kegiatan pramuka. Nah, itu alat band, nggak tahu ini band mana ya. Nah, gitu kemarin di SMP itu kita dari pagi sampai sore mau bikin konten juga, tapi kesorean ya. Nah, ini lagi rame BLT ya, bantuan langsung tunai di kantor pos Indonesia. Nah, lagi sibuk. Tapi kalau daerah kabupaten gitu kan memang banyak pembagian BLT-nya ya. Jadi kita juga harus berterima kasih kepada pemerintah ya, yang sudah memberikan BLT untuk kelangsungan hidup kita, walaupun 1 bulan sekali. Berapa kalau BLT, Rol? Berapa BLT? Oh, enggak pernah nengok BLT. Nah, seperti itu. Kita juga nggak tahu, tapi yang saya tahu itu kisaran 600-an ribu gitu ya. Karena ada di beberapa keluarga saya itu juga menerima BLT. Nah, begini suasana di jalan kayak Singkawang Bengkayang ya. Jadi kalau kita dari Singkawang Bengkayang gitu. Kalau dari Bengkayang Singkawang. Nah, ini jalan suasana yang masih cukup asri, cuman karena di sini juga udah banyak marak ini pengambilan tanah juga ya. Jadi bukit-bukitnya juga sudah mulai terkikis pelan-pelan ya. Semoga ada pemanfaatan lah, lahan yang lebih baik dan bijak. Ini kita Sukam Bengkayang, Godang Damak sama Lembah Bawang ada di sebelah kiri. Ini sebelah kiri Godang Damak sama Lembah Bawang. Itu unik kalau kita jalan di Bengkayang itu adalah ketika kita dapati banyaknya itu jagung ya. Cuman nggak tahu sekarang karena jagung tidak lagi. Oh iya, masih ada jagung. Dari Bengkayang, awal dari Bengkayang sampai ke Ledo apa segala itu, ibarat kalian itu ngelihat di mata kalian itu hanya ada jagung gitu, terus menurut jagung gitu. Cuman ini kita nggak sampai masuk Bengkayangnya ya, kita hanya melintas di daerah yang memang masih banyak hutan-hutannya dengan jalan yang cukup menantang ya. Jadi dulu kita pernah kesini
Dan perjalanan yang pernah saya tempuh paling cepat itu 1 jam 20 menit atau 1 jam 10 menit dulu. Itu kalian bayangin tuh gimana ngelewatin jalan Bengkayang dengan begitu cepatnya, ya kan. Video jejak step, cok. Yang senang dari Bengkayang itu jalannya menikung patah ya. Jadi kalian juga bisa balapan lah di sini. Anggap aja sirkuit luar biasa ya. Nah, ini sayang ya sekali bukit-bukitnya udah diambil ya. Semoga pengambilan tanah-tanah dari bukit-bukit itu dilakukan dengan cara yang baik dan bijak ya. Semoga saja biar tidak menjadi sebuah bencana ataupun hal yang akan membuat rumit ya anak cucu kita nantinya dan kedepannya. Nah, hal yang suka juga dari jalan Bengkayang ini, nah jalannya seperti ini nih, masih adem, masih asri gitu. Cuman ya jalannya kecil. Cuma kalau masalah pemandangan alamnya, sepanjang perjalanan saya ini masih perjalanan terbaik ya yang pernah saya jalani. Nah, karena nah guys, jadi bagaimana menurut kalian perjalanan kali ini ya? Cukup menantang apa enggak? Nah, itu dilihat bukit-bukit itu jagung semua. Nah, kalau di sini terkenal dengan jagung ya. Orang di sini tuh pada nanam jagung hibrida untuk pakan ya. Padahal kita juga biasanya pakai jagung itu. Kita lihat. Dan juga di Bengkayang itu dinominasi sama satu lagi, yaitu sawit kebanggaan Indonesia ya, yang dimana sekarang harganya itu naik turun, yang semoga nanti bisa harganya lebih konsisten ya, di harga 2000 atau di harga 3000, karena pupuknya setengah mati bro. Pupuk Mutia, pupuk yang biru aja itu udah mau 1,5 juta satu karung. Nah, apalagi pupuk Korea, pupuk merah, sekarang pupuk mahal ya kan. Walaupun saya bukan petani kelapa sawit, cuma paman-paman saya yang petani sawit, cuma saya tahu gitu gimana rasanya membeli barang itu dengan harga yang mahal sekali ya. Tapi semoga dengan harga yang mahal kita mendapatkan pupuk yang worth it lah. Serta di Bengkayang ini guys, kalau kalian mau tahu, for your information, itu banyak orang yang masih memelihara sapi Bali ya, sejenis sapi Bali. Jadi teksturnya sapi Bali ketimbang lain itu agak ada kan rasa manis ya, seperti kayak ibarat ayam kampungnya lah gitu. Sapi kampungnya itu begitu gitu. Jadi di sini tuh masih banyak yang melihara sapi Bali ini. Nah,
karena sapi Bali itu bisa ini ya, beradaptasi dengan baik, serta di sini kan biasa dilepas gitu, dan memang ada apa, kebiasaannya sapi Bali nggak terlalu seperti metal ya kan, ataupun apa limosin. Nah, jadi orang sini itu lebih senang melihara itu. Beda kalau di Singkawang itu udah peternakannya sapi modern ya, sapi metal Bali yang mainannya itu udah di atas 500 kilo, di atasnya 500 sampai 1 ton gitu. Ini masih banyak ya. Nah ini nih suasananya. Wih, pas tadi saya searching di YouTube and Google ya, pas saya lihat itu ketika dia mau take off apa landing ya, mau turun ke bawah, itu pemandangannya luar biasa, masih asli seperti di pedalaman ya. Tapi ya semoga saja daerah ini itu berubah menjadi sebuah kota yang besar ya. Nah ini kita sekarang, nah kalian lihat kan jagung semua guys. Kalau di sini kiri kanan itu banyak jagung lah. Yes. Dan juga sekarang itu juga udah rame ya. Dulu tuh masih sepi, sekarang itu udah rame. 5 tahun dengan perubahan yang cukup signifikan ya menurut saya. Semua orang juga udah standar lah memiliki ya paling tidak dinding-dindingnya semen, nggak lagi seperti rumah-rumah dulu ke kayu, cuma hanya 1 atau 2 lah, tapi sisanya itu udah semen semua sih. Ini jalan ke sini tuh ibarat saya nostalgia gitu. Ketika dulu sering ke Bengkayang itu, perjalanan yang bikin saya senang itu ya kayak gini. Masih apa? Waduh. Ah? Baru bang. Dulu kami ada anu cenak kayak. Dulu jalan mulus. Oh betul. Dulu Avanza, sekarang Yamaha. Beda ya. Cukup terasa. Oke. Nanti kita beli lagi Avanza ya. Nah, serta kalau kalian mau ke Bengkayang guys, kalian harus cukup hati-hati. Bukan lagi cukup ya, kalian harus hati-hati dengan apa namanya jalan sini ya. Jalan sini yang ibaratnya itu cukup banyak belokan dan tanjakan ya. Nah, ini maaf kalau ininya bergerak agak ke bawah. Dan kita udah hampir sampai kali. Udah hampir sampai kan? Itu udah hampir sampai kan? Nah, udah sampai. Ini kalau kalian landing atau mau turun dari atas bawah itu pemandangannya itu bagus sekali ya, karena saya udah
Lewat Indomaret. Udah ada Indomaret di Sukam. Udah ada Indomaret di Sukam. Wede. Jadi di Sukam tuh udah juga masuk Indomaret ya, guys. Jadi luar biasa perjalanan kali ini, menggugah jiwa ya. Iya. Jiwa-jiwa yang lemah berubah menjadi jiwa-jiwa yang semangat lagi. Karena perjalanan itu memberikan kita sebuah ataupun sejuta pelajaran yang bisa kita ambil ya. Bahwa perjalanan hidup itu tidak lurus-lurus saja, pasti ada tikungan-tikungan yang kadang membuat kita oleng ya. Tapi bagaimana cara kita menyeimbangkan kendaraan kita itu biar tidak masuk ke tepian jalan atau jatuh ke jurang ya. Nah, seperti itu. Ini alhamdulillah jalannya juga udah bagus. Allah Akbar. Penuh dengan kejutan jalannya. Kadang ada lubang, ada tonjolan ya. Nah, dan kalian juga kalau ke Bengkayang itu kalian akan nemuin bis-bis kayak gini. Bis-bis masih lama sekali, terus kalian juga akan ngelihat ibu-ibu dari suku Dayak itu masih menggunakan alat tradisional ya. Membawa bakulnya itu masih pakai tenteng di kepala gitu. Nah, cukup ekstrim juga jalanannya itu. Rawan kecelakaan di sini ya. Jadi di sini tuh rawan kecelakaan. Jadi kalian itu harus hati-hati. Ya, nih kita berada hampir dekat lagi. Saya udah lupa ingat di sini jalannya. Nah, dan saya baru lihat tadi ada tanaman-tanaman lain selain padi dan jagung. Sepertinya udah juga beralih ke pertanian lain ya. Pertanian lain seperti timun atau yang lainnya. Nih, tuh ada orang jemur jagung. Semoga harga jagung juga membaik ya guys ya. Tidak seperti dulu-dulu ya yang harganya meriah sekali gitu. Dan sekarang berbeda ya. Dan kalian harus hati-hati juga guys dengan jalan. Kalau misalnya kalian pakai mobil ataupun pakai motor, itu ada di beberapa bagian jalan itu yang lumut ya, ataupun licin. Karena lumut, hati-hati kalau kalian ngerem itu bisa berbahaya ya. Kalian bisa tergelincir, terkelidas ya, terjerambab. Nah, seperti itu. Nah, ini suasana di Sukam ya. Sukam apa? Udah di Sukam belum, Bol? Belum di Sukam tuh. Belum di Sukam tuh. Ini belum di Sukam ya. Ternyata lumayan jauh juga. Nah, yap. Waduh. Cukup mengejutkan ya. Ah? Wush, apa? Masih aping. Oh, masih aping. Nah, ini masih di daerah Aping. Oh iya, ini Aping masih Kecamatan Samalantan.
Danu masih di Apingnya, paling beberapa menit lagi lah. Aping Desa Pastijaya, wis. Di Dusun Aping Desa Pastijaya. Nah, ini bukannya ini belum Bukit Vendering ini ya. Sampai kol. Kelak aja. Ternyata ada yang nelpon di HP, nggak tahu siapa. Kita juga udah hampir dekat Bung dengan Bukit Vendering ya. Nih luar biasa. Dan kalau kalian ke Bengkayang juga, kalian akan melihat adik-adik kita yang masih jalan kaki ya. Di sini masih jarang sekali anak-anak SMP ya, SMA yang ibaratnya pakai motor, itu jarang sekali masih di sini. Dan mereka itu lebih memilih jalan kaki ya. Nah, dan udah sampai ya, udah sampai kan, KTG kan. Iya, dan kita sudah di Sukam guys. Nah, ini dia dulu jalur pos pengintaian Belanda terhadap Jepang ya. Jadi bandara itu dibangun itu sebagai apa ya, jalur aman dan jalur misionaris ya. Dulu mau ke Bengkayang, karena jalur di darat juga belum ada dulu, jadi mereka pakai pesawat ya, pesawat kecil. Nah, dan orang pada ngeliatin kita lagi ngapain ya. Oh iya, udah ada si biru. Nah, udah modern ya. Kalau udah si biru dan si merah itu masuk, gila, masya Allah. Ah, si biru. Si merah? Nggak ada, si merah masih. Oke, kita ke sini dulu ya. Mungkin. Nah, ini termasuk jembatan yang udah lama dan hanya bisa dilalui satu mobil. Jadi kalau kalian itu, nah, dan di sini itu udah di sebelah kiri udah di Sukam, dan itu sebelah kiri kalian itu bisa lihat itu adalah jalur di Bandara Serukam ya. Nanti kita coba lihat-lihat dulu. Oke. Sip. Guys, jadi kali ini kita sudah sampai di bandaranya ya. Bandara Serukam. Kita lihat dulu. Ternyata ada orang. Oke. Jadi ini adalah hanggar untuk pesawat apa namanya ya, sejenis Cessna gitu yang sudah lama. Jadi di sini tempatnya, cuman sekarang sudah kurang terawat ya. Kita lihat di dalamnya sini, come on. Jadi
ini adalah, sekali lagi, ini hanggar yang sudah lama ditinggalkan ya. Jadi ini mungkin gudang atau kamar ya. Sudah banyak ini lubang-lubang, ini dikunci ya. Cukup sedih ya. Padahal ini sebuah, mungkin bisa dijadikan sebuah cagar budaya atau ciri khas lah. Dan ini dulunya itu tempat misionaris ke sini ya, yang mungkin dari Pontianak ataupun dari Jakarta ke Pontianak ke Bengkayang. Itu kalian lihat jalurnya. Jadi mereka itu kalau mau take off atau mau terbang itu mereka itu naiknya itu ke sini. Karena kita panas ya. Panas, malas kita mau ke sana. Jadi kita di sini saja. Karena nampak juga ya. Kalau kalian lihat itu jalurnya, itu kalau dia mau terbang dia pasti keluar dulu, nanjak ke sana ya, habis sana terus terbang ke arah sana. Begitu juga turun dari sana, set, dan dari sini juga, karena kalau dari sana turunnya nanti nggak turun ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka itu yang bukit mereka jadikan untuk memperlambat laju pesawat. Oke. Dan di bandara ini juga ada rumah sakit Bethesda ya. Rumah sakit Bethesda Srukam. Dulu ini apaan? Datang-datang mencurigakan. Ya. Tapi ngedekat ya. Jadi ini tuh satu wilayah yang sama ya. Di ini bandara untuk para misionaris turun. Terus di sini ada gereja dan perumahan-perumahan yang masih belum direnovasi, masih ibarat rumah sakit lama ya. Ini yang sebuah hal menarik kalau kita ke Bengkayang, karena di sini tuh banyak menyimpan keindahan dan hal-hal unik ya, seperti ini ya, yang sudah tidak terawat dan banyak sampah ya kan. Nah, kita bayangin dulu pada masa kejayaannya, satu pesawat disimpan di sini. Nah, landing dan take off dalam 1 minggu itu beberapa kali ya kan, saya cek di YouTube maupun yang di lain. Ini yang mengapa membuat saya tertarik untuk berada di sini. Mengapa juga saya tertarik untuk membahas ini, karena ini adalah sebuah potensi yang harusnya kita jaga dan harusnya kita beritahu ke orang-orang ataupun anak cucu kita bahwa di Bengkayang, di sebuah daerah yang ibarat orang masih belum banyak mengenal, itu terdapat sebuah bandara yang bisa diisi dan dituruni oleh pesawat, walaupun kecil. Itu sebuah sarana yang istimewa ya, menurut saya sarana yang istimewa yang tidak semua wilayah bisa memilikinya, dan tidak semua wilayah bandaranya itu bisa dilihat dan terlihat jelas seperti ini ya. Kalau di Semlagi susah guys. Kita sebenarnya mau ke Semlagi ya, mudah-mudahan abis ini kita bisa Semlagi, bisa diajak juga naik pesawatnya ya, namanya itu pesawat perintis kalau nggak salah namanya. Nah, ini kalau kalian lihat itu rumah sakit lama, dan di sana itu juga ada akademi perawat ya, Akper. Jadi di sini juga itu ada sekolah perawat. Nah, itu mungkin kita lihat sana dulu, jalan. Yuk kita jalan.
nikmati suasana. Potong-potong ya, Kol. Oke. Jadi kali ini kita ke landasan pacunya ya. Seberapa panjang landasan pacunya itu menurut saya hal yang unik ya. Di Kalimantan Barat itu punya landasan pendek kemudian menanjak ya. Nah, ini jembatan udah cukup lama sekali. Kalian lihat nih, tuh kalau mau dia landing apa take off ya, tuh mereka akan keluar dari sana, terus akan ngambil posisi ke sebelah kiri, naik ke atas, lalu take off ya mungkin ya. Nah, ke atas terus sampai ke sana, tuh di sebelah sana. Kemudian terus kalau mau landing juga dari sana sampai ke sini. Itu yang jarang sekali orang ketahui dari bandara ini ya, karena mungkin yang lain tidak tertarik, tapi bagi saya ini adalah sebuah hal ya yang cukup istimewa berada di atau bertetanggaan di kota saya. Itu ada bandara yang seperti ini, apalagi ini udah jalur kondisinya udah parah ya, banyak kerikil-kerikil, dan dulu kita nggak bisa membayangkan ya ini menjadi sebuah sukses sekali dulu di sini ya, bisa hadir seperti ini. Oke, mungkin itu saja untuk perjalanan kali ini kita ke Sukam ya, karena kita akan kembali menjelajahi satu tempat wisata, yaitu Khiam apa, Bro? Iya, Khiam Nenek. Oke, kita lanjut ke Khiam Nenek. Come on. Jadi ini suasana di bandaranya ya. Nih begini nih. Nah, ini video tambahan nih untuk kalian nih. Jadi suasananya masih merasa ya rumah sakit lama sekali, tahun 90-an. Belum ada inovasi dari pemerintah ya. Nah, kita lihat mungkin itu ada asrama tuh nih. Suasananya ini ngapain lagi? No ya, tuh ini suasana rumah sakit Bethesda. Tuh, ini bandaranya ya guys. Ya, dulu pada masa kejayaannya itu kan luar biasa. Nah, sekarang saya lupa, ini hari Sabtu ya, jadi banyak ibu-ibu yang ke gereja mungkin ya. Nah, mana tadi ya? Oh, tadi ada menemukan monumen-monumen unik nih. Nah, tikannya juga masih lama dengan tangki air ya, yang masih yang udah lama sekali ya. Suasananya masih ibarat masih tahun 90-an rumah sakit ini. Nah, ini kondisinya.
ini adalah rumah sakit, salah satu rumah sakit kebanggaan Bengkayang ya. Tuh kalau di bandara ini tuh banyak dikelilingin oleh bukit-bukit ya, apalagi kalau kalian ke sana itu ada namanya Bukit Pendering. Ini masih diselimuti dengan pohon-pohon besar ya. Nah, mungkin itu saja video kali ini guys, perjalanan kita kali ini. Jangan lupa subscribe ya, like, comment, dan share. Dan jangan juga lupa follow akun media sosial kami di Instagram nyanyok_production. Terima kasih telah menonton. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.